Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Auliaillah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah jantung dari proses belajar mengajar. Nah, kurikulum di sini tidak disusun secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada beberapa dasar penting agar relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan iptek. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis, dan dimana dalam landasan ini sangat penting karena menjadi arah dan dasar dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, filsafat di sini dapat menjawab pertanyaan mendasar seperti untuk apa pendidikan itu ada dan manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Nah, di Indonesia di sini landasan filosofis kurikulum di sini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menekankan tentang pembentukan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Nah, dengan landasan ini, kurikulum di sini bukan hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang kedua itu landasan psikologis, di mana landasan ini berkaitan dengan peserta didik sebagai subjek utama dalam pendidikan. Artinya, penyusunan kurikulum di sini harus memperhatikan aspek psikologis seperti tahap perkembangan, kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan siswa. Misalnya, cara belajar anak SD tentu berbeda dengan siswa SMA. Nah, kurikulum yang baik akan menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan pembelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, agar mereka belajar dengan efektif, nyaman, dan menyenangkan. Nah, teori-teori psikologis seperti dari Piaget, Vygotsky, dan juga Brunner banyak membantu dalam memahami bagaimana siswa itu berpikir dan belajar. Nah, yang ketiga itu landasan sosiologis. Nah, kurikulum di sini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum di sini harus mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat tempat pendidikan itu berada. Nah, landasan sosiologis menuntut agar pendidikan itu mampu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif, peduli, serta mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Misalnya, ketika masyarakat menghadapi tantangan globalisasi dan multikulturalisme, kurikulum di sini harus menanamkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial agar siswa itu hidup di tengah masyarakat yang beragam seperti itu. Dan yang keempat itu ada landasan iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, di era modern ini, perkembangan ilmu dan teknologi itu berjalan sangat cepat. Nah, oleh sebab itu, kurikulum di sini juga harus selalu diperbaharui agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Nah, kurikulum berbasis iptek di sini dapat mendorong peserta didik untuk menguasai teknologi, berpikir kritis, kreatif, dan juga mampu memecahkan masalah. Nah, selain itu, guru juga perlu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran
seperti penggunaan media digital, pembelajaran daring, atau aplikasi efektif agar siswa di sini lebih siap menghadapi dunia modern. Jadi, 4 landasan ini yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan iptek itu saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, dengan memahami keempatnya, kita bisa melihat bahwa kurikulum di sini bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi merupakan alat untuk membentuk manusia yang berkarakter, berpengetahuan, dan siap menghadapi perubahan zaman. Mungkin cuma itu yang dapat saya paparkan. Akhirul kalam,